Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Julianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS pembelajaran PAI di sekolah. Yang pertama, mengenai silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu mata pelajaran di kelas atau subtema tertentu yang terdiri atas beberapa materi pokok atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam suatu materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Ini pengertian pertama, yaitu mengenai silabus atau rencana pembelajaran. Masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. KI berfungsi sebagai unsur pengorganisasian, KD sebagai unsur pengorganisasi. KI merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Organisasi vertikal KD adalah keterkaitan antara konten KD satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas jenjang atau atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten KD satu mata pelajaran. KI dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu yang pertama sikap sosial, pengetahuan, penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari KD. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari KI. KD adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mengenai kompetensi dasar. Untuk selanjutnya, teman-teman semua, ini tadi mengenai penjelasan kompetensi dasar atau KD yang merupakan harus kita kuasai sebelum kita mempelajari bersama dengan siswa dan siswi tersebut. Kompetensi inti silabus mapel pembelajaran PAI. Yang pertama, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan produktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. KI 3 memahami penerapan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi serta budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Selanjutnya, kompetensi dasar 1.7 menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.7 menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.7 memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.7 menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi pembelajaran, perilaku berbuat baik dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kegiatan pembelajarannya
mengamati dan memberi komentar, gambar atau tayangan yang terkait dengan berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menyimak dan membaca penjelasan mengenai berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Membaca Quran surah An-Nisa ayat 4 dan lain sebagainya. Mengajukan pertanyaan tentang caranya berbuat baik kepada orang tua. Selanjutnya, indikator. Indikator merupakan penandaan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional terukur dan atau dapat diobservasi. Dalam pengembangan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator. Dua, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Itu tadi pembahasan mengenai indikator. Yang mana indikator ini penting untuk kita sama-sama bekerjasama antara siswa dengan guru tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Poin yang pertama, yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana ya caranya kita dalam menghormati guru dan menghormati kedua orang tua? Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dulu. Nah, yang pertama, cara berbaktinya yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada birrul walidain. Ternyata teman-teman semua bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua masuk kepada pembahasan birrul walidain. Maksudnya apa? Maksudnya birrul walidain itu adalah amalan yang paling utama. Yang kedua, cara berbakti yang kedua, merawat orang tua dengan sabar dan ikhlas dalam merawatnya. Terus selanjutnya, rela berkorban untuk orang tua. Oleh karena itu, teman-teman semua, apabila ada urusan yang lain, lebih diutamakan untuk berkorban kepada orang tua. Selanjutnya, mengikuti perintah dan nasihat. Apabila perintahnya itu baik untuk kita ke depannya sebagai seorang anak, maka kita harus turutin. Tapi apabila perintahnya itu hanya buat maksiatnya, otomatis kita tidak boleh mengikuti. Di sini mengikuti perintah dan nasihatnya yang baik-baik saja. Oke. Nah, untuk poin yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, cara berbaktinya yang pertama, merawat jenazah bila meninggal dunia. Selanjutnya, melaksanakan wasiat atau utang. Apabila misalkan ada nih orang tuanya meninggal dunia, ada wasiat atau berhutangnya masih ada. Nah, makanya kita sebagai seorang anak harus melaksanakan wasiat dan melunaskan hutang kedua orang tua. Terus selanjutnya, menyambung silaturahmi kepada kerabat. Nah, apabila ada kerabat itu dari ayah, misalkan ada saudara ayah, kalau kita pengen silaturahmi, ya silakan, itu lebih baik menyambung silaturahmi kepada kerabat. Selanjutnya, melanjutkan cita-cita luhur orang tua. Apabila orang tuanya seorang guru, kemudian orang tuanya pengen anaknya menjadi guru, ya kita sebagai seorang anak harus melaksanakan cita-cita kedua orang tua kita tersebut. Selanjutnya, mendoakan orang tua yang telah tiada. Ini kita sebagai seorang anak, apabila
orang tua kita sudah meninggal, kita wajib untuk mendoakan orang tua kita. Doanya Robbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, selanjutnya apa sih hikmah berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, jika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Kuncinya, apabila orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Kalau kebalikannya, apabila orang tua kita murka, maka Allah pun murka. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus sebaik mungkin melakukan orang tua kita supaya orang tua kita ridho kepada kita ya. Apabila orang tua kita ridho, ya Allah juga pasti ridho kepada kita. Terus selanjutnya diluaskan rezeki dan panjang umur. Ini salah satu hikmah berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya akan masuk ke dalam surga. Bagaimana tidak mau itu masuk ke dalam surga? Ini adalah hikmah berbakti kepada orang tua akan masuk ke dalam surga. Terus menghilangkan segala kesulitan luar biasa. Apabila kehidupan kita sulit terusnya, otomatis bisa jadi kepada kedua orang tua kita ya jelek. Kalau kita kepada orang tua kita baik, otomatis kan kehidupan kita juga bakal dipermudah. Ini salah satu hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, amalan yang paling utama ya, yaitu tadi birrul walidain. Masuk ke dalam hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Bagaimana cara berbakti kepada guru? Yang pertama, mengagungkan dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Yang kedua, menghormati dan mengenang meski sudah wafat. Selanjutnya, bersikap sabar terhadap perlakuan guru. Apabila guru tersebut memberikan tugas, maka murid harus melaksanakan dengan sabar atas perintah guru tersebut, supaya ilmunya bisa kita rasakan. Selanjutnya, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Kalau guru tersebut sudah selesai menyampaikan pembelajarannya, maka untuk AA dan TT atau teman-teman semua, kita harus mengucapkan rasa terima kasih kita kepada guru kita. Terus sopan ketika berhadapan dengan guru. Ya, sopan di sini maksudnya ketika ketemu dengan guru, Assalamualaikum Pak, disapa, tanya kabarnya, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini masuk kepada cara berbakti kepada guru. Selanjutnya, menghormati, memuliakan, dan mengikuti nasihatnya. Ya, senantiasa apabila guru itu baik, maka kita hormati dengan sebaik mungkin, serta memuliakan guru tersebut dan mengikuti nasihatnya. Selanjutnya, mengamalkan ilmu dan membagikan ke orang lain. Apabila kita sudah dapat ilmu, misalkan adik kakak nih, kakaknya sudah dapat ilmu di sekolah, maka boleh diamalkan kepada adiknya. Apabila seorang itu siswa mau diamalkan kepada saudaranya, juga boleh. Ya, mengamalkan ilmu dan membagikan ke orang lain. Terus tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Nah, oleh karena itu, kita sebagai siswa harus mentaati guru-guru tercinta kita, ya, dengan tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Terus ikuti sifat guru yang baik saja. Nah, sebagai siswa, kita harus senantiasa mengikuti sifat yang baik dari guru tersebut. Apabila guru tersebut itu jelek sifatnya, ya kita tidak usah diikutin. Kita ikutin yang baik saja. Next, selanjutnya memuliakan keluarga dan sahabat guru. Ini poin-poin cara berbakti kepada guru. Apa sih hikmah berbakti kepada guru? Yang pertama, selalu didoakan guru. Apabila murid-muridnya baik semua, otomatis setiap hari mungkin guru-gurunya mendoakan ya, mudah-mudahan siswa-siswi pada hari ini semuanya pada sehat ya.
bersemangat belajarnya, ya otomatis didoakan oleh guru. Didoakannya juga bukan doa yang jelek, didoakan juga doa yang baik-baik oleh guru. Terus yang hikmah yang kedua, mudah menerima pelajaran. Udah didoakan, terus dimudahkan juga menerima pelajarannya. Ya, hikmah yang ketiga, ilmu menjadi berkah. Apabila kita bisa menghormati guru dengan baik, maka ilmu guru tersebut akan menjadi berkah kepada AA dan Teteh semuanya di masa yang akan datang. Ya, itu saja untuk penyampaian materi dari Bapak mengenai hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam segi penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.